Hello class, I'm Rhealin Hening Karatri, lecturer in Muria Kudus University. This time I want to presentation about Managerial Economic, bab estimated demand, or you can call is estimasi permintaan. Okay, let's begin. First, you can identify problem. Untuk mengidentifikasi masalah bisa dilihat dari adanya harga yang semakin naik dan kuantitas yang semakin naik terus-menerus ya. Di sini ada ya equilibrium 1, equilibrium 2, equilibrium 3, dan equilibrium 4. And then price quantity observation do not directly generate a curve demand for a commodity. Estimated demand in marketing research reports. First is market experiment, similar to a consumer clinic, but carried out in a real market. And then consumer survey, surveying consumers how to react to the amount requested if there is a change in price, income, and using questionnaires. And then observational research, the collection of information about consumer preference by observing how they buy and use the products. And the last is consumer clinic, a laboratory experiment in which participants are given a certain amount of money and asked to spend it in a simulated store and observe how they react in case of change in price in time tests. And then is market experiment, similar to a consumer clinic, but carried out in a real market. Regression analysis, you can see data is tahun pertama, year 1, 2, until 10, and then variable X, and then variable Y. You can see the tabel. Ini untuk scatter diagramnya. 10, 44, 9, 40, and then 11, 42, and puncaknya is 15, 60. Okay. Regression equation, di mana persamaan regresinya Y sama dengan A plus BX. A itu konstanta, dan BX ini B ini konstanta dari si X-nya. Regression analysis, regression line is line of best fit. Regression line is minimize the sum of the square deviations on the vertical axis atau ET of each point on the regression line. And then OLS is ordinary least square method, the method of the smallest number of squares. Okay, describe regression lines. You can describe regression lines. This, yeah. And this regression equation is 7.60 plus 3.53 xt. Okay, this equation. Simple regression analysis or analisis regresi sederhana dengan OLS method ya, metode OLS tadi. Ini equation-nya YT sama dengan A plus BXT, ini you can see. And then OLS method, objektif tujuannya is determine slope and intercept that minimize the sum of the square error. Jadi di OLS ini sudah muncul adanya error. OLS method estimation prosedurnya, estimation prosedurnya ini prosedur estimasinya untuk mencari B-nya, jadi untuk mencari A-nya.
And then OLS method for example estimation, you can see N is 10, terus X-nya 120, Y-nya 500, tinggal ini dimasukkan ya. Dari sini ya teman-teman, dari tabel ini dimasukkan kepada rumusnya. And then example estimation yang tadi, bisa dilihat ya, dimasukkan ke rumusnya, diketahuilah B dan A-nya. And significance test, standard error ya, of the slope estimate ini, untuk mencari standard error, rumusnya bisa ini. And then significance test for example of calculation, you can see the tabel, and then dapat hasilnya itu 65, 48, 30 ini, dengan T-nya 30 dan dimasukkan saja ke rumus yang tadi, hasilnya 0,52. Dan ini ya, yang tadi 30 bisa lebih jelas tadi dari yang kecil tadi nih, diperjelas hasilnya menjadi 0,52. And then calculation dari T statistik ya, rumusnya ini hasilnya 6,79, derajat bebasnya N min K, di mana tadi N 10 dikurangi 2, K-nya ya jadi 8, critical value-nya at 5% ya, yaitu 2,306. Sini didapat dari tabel yang statistik. Lalu decomposition of sum of squares, total variation equal is explained variation plus unexplained variation. And then the composition of sum of square. And then coefficient of determinant atau koefisien determinasi ya, R square ya, di sini explain variation dibagi sama total variation. Hasilnya 0,85 dari tabel yang tadi. And then correlation coefficient atau koefisien yang korelasi koefisien ya. Di sini R-nya sama dengan akar dari R square. Di mana min 1 kurang dari sama dengan R ya, hasilnya yaitu 0,92. Dan ini ke multiple regression analysis atau analisis regresi berganda. Ini equation-nya atau modelnya teman-teman bisa lihat. Dan ini adjust a coefficient of determinant R square tadi, multiple regression lagi untuk analisis of variance and statistic. Ini untuk statistiknya, F explained variation dibagi dengan unexplained variasi. Nah, ini jadi gini ya teman-teman, intinya untuk menghitung dari analisis regresi yang sederhana maupun analisis regresi yang berganda, itu dilakukan dengan uji-uji. Nah, itu teman-teman bisa dipelajarin lebih lanjut nanti pada saat mata kuliah statistik, karena nanti teman-teman diajarin dengan metode menggunakan aplikasi SPS, e-views, seperti itu. Dan di situ, jadi teman-teman tidak usah manual menghitung menggunakan rumus-rumus ini. Nah, ini hanya pengetahuan bahwa rumus ini maksudnya regresi linear berganda, terus uji-uji ini aslinya bisa dihitung dengan matematik. Tapi nanti bagi kita, orang manajemen, orang ekonomi, itu digunakan hanya sebagai pengetahuan. Nanti digunakannya dengan menggunakan SPSS atau e-views, seperti itu. Nah, di sini ada problems in regression analysis, atau masalah dari analisis regresi itu sendiri. Ada multicollineary atau multicol ya, dengan terus ada heteroscedasticity dan ada autocorrelation. Ini semua juga bisa dihilangkan, ada ujinya juga tersendiri. Multicollinearity is two or more free variables have a very strong correlation, and then heteroscedasticity is variance of error terms is not independent of the Y variable, and then autocorrelation is consecutive error terms are correlated. Ini ya, ujinya yaitu uji untuk autokorelasi tadi dengan Durbin-Watson statistik. And then is demand estimation step by regression ya. Untuk estimasi permintaan, step-stepnya itu pertama, model specification by identifying variable. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi variabelnya.
untuk mengetahui model yang tepat. Lalu kita kumpulkan datanya, setelah itu linear demand equation set specification, terus kita membuat equation demand-nya, lalu kita ngerank. Setelah itu kita membuat estimasi nilai parameternya, and then kita melakukan uji dari permintaan itu, misalkan uji dengan tadi ya, melakukan uji dengan uji F, uji T, terus jika ada heteroscedasticity atau multi-call atau autokrasi, itu juga kita harus melakukan uji. Setelah itu akan ketemulah persamaan regresi linear berganda itu. Sehingga dapat ditemukan estimasi permintaan yang tepat untuk produksi. Okay, thank you for your participant, and move to Sunan. Dan apabila belum begitu paham dari penjelasan ini, teman-teman nanti bisa mencari sumber-sumber lainnya melalui YouTube yang lain, channel lain maksudnya, atau teman-teman di sini juga bisa membaca buku dari Dominick Salvatore lagi, karena di situ bakal lebih jelas penyampaiannya. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.